Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Winda Astuti dari kelas Analitika Visualisasi Data kelas C dengan NIM 254. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai data penjualan dari supermarket PT Supermarket Adi Baskoro Chandra. Di sini di dalam transaksi penjualan ini kita terdapat 1000 transaksi penjualan. Cuma di sini kita tercantumkan 1001 karena di sini kita sudah di atas mencantumkan judul. Nah, di dalam data penjualan ini kita terdapat menjadi dua bagian, yaitu dimensi dan juga matriks. Di sini untuk dimensi kita terdiri dari invoice ID, brand, city, customer type, gender, product line, serta payment. Nah, sedangkan untuk matriks sendiri atau angka, kita menggunakan terdapat unit price, quantity, tax, total, date, time, GS, gross income, dan rating. Baik, kita langsung aja menuju ke laman mengenai data Google Studio. Di sini mari kita klik buat, lalu kita klik laporan. Nah, di sini kita akan muncul nah seperti ini, lalu kita klik Google Spreadsheet. Di sini untuk menambahkan data, karena sebelumnya saya sudah mengupload ke Google Drive, jadi kita klik Google Spreadsheet ini, lalu kita klik data supermarket, lalu kita klik tambahkan. Nah, yang selanjutnya, nah, sambil tunggu, lalu kita tambahkan ke laporan, lalu kita, nah, sambil menunggu, nanti akan muncul seperti ini, tapi lalu kita hapus saja. Nah, yang selanjutnya sebelum kita lanjut, kita perhatikan untuk tema dan tata letak, kita klik tata letak. Di sini untuk lebar dan tinggi kita atur. Untuk lebar sudah 1200, kalau untuk tinggi itu 1500. Hal ini agar kita bisa menjadi lebih tinggi untuk melihat data studionya. Lalu kita klik kotak. Nah, di sini kita bisa draft. Ini untuk judul kita. Nah, di sini kita bisa latar belakang, saya klik warna hijau, lalu kita tambahkan logo supermarket, saya klik ini karena sebelumnya saya sudah mendownload. Nah, di sini akan muncul, lalu kita edit, lalu kita pindahkan ke bagian sini, kita perkecil lagi ya. Nah, kita atur, lalu kita tambahkan untuk judul. Di sini kita sesuaikan, kita klik di sini, kita tulis judul analitika dan visualisasi. Lalu untuk PT Supermarket Adi Baskoro Chandra. Nah, di sini nanti kita bisa edit sesuai yang kita inginkan. Di sini saya akan menambah judul ini, lalu kita bold. Nah, untuk huruf kita bisa pilih, right klik yang tahunnya, dan lalu kita rata tengah. Nah, di sini untuk kita bisa atur juga di sini. Baik, kalau sudah, langsung aja kita tambahkan diagram. Kita klik kartu skor, kita klik. Nah, kita klik di sini. Nah, di sini akan muncul record count 1000 karena kita tadi sudah mengecek ya 1000 data penjualan. Nah, di sini kita bisa edit, lalu kita bisa atur untuk gaya. Nah, di sini pastikan date dan metriknya record count. Di sini untuk gaya kita bisa untuk latar belakang kita bisa pilih warna. Saya akan ubah menjadi warna
orange. Nah, kalau sudah langsung aja kita tambahkan kontrol, lalu lalu kita klik kontrol rentang tanggal. Di sini saya akan taruh di sini, lalu kita atur. Nah, di sini kita bisa atur tanggal. Di sini tadi untuk 2019 bulan Januari tanggal 1 untuk tanggal mulai, lalu untuk tanggal akhir itu di 2019 di bulan Maret tanggal 31. Lalu kita klik terapkan, lalu kita pilih gaya, kita bisa atur latar belakang sesuai warna yang kita inginkan. Saya pakai hijau, kita bisa atur untuk besar kecilnya, lalu kita klik tambahkan kontrol. Di sini saya akan menginput mengenai menu drop down. Nah, di sini akan muncul invoice ID. Untuk invoice ID di sini kita untuk dimensi sudah pastikan benar ya menggunakan date. Dan untuk kolom kontrol di sini kita akan menginput kota. Jadi kita di sini ganti city untuk kota. Baik, kalau kita klik gaya, kita bisa memilih warna. Nah, seperti ini ya. Lanjut, di sini saya akan mengenai kotak input. Nah, ini akan muncul invoice ID ya. Di sini nanti kita akan mengecek setiap invoice ID dari data penjualan. Ini sudah benar kolom kontrolnya invoice ID. Lalu kita klik gaya. Di sini latar belakangnya menggunakan warna. Jadi ini kita bisa sesuaikan. Lalu kita tambahkan untuk penggeser di sini untuk nah, lalu saya klik di sini. Nah, di sini saya sudah menginput ya. Di sini untuk pastikan di sini untuk date sudah benar, tapi untuk unit price kita ubah menjadi quantity untuk kontrolnya. Lalu kita klik pilih warna yang sesuai kita inginkan. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita ini untuk slider kita. Ini seperti ini, langsung kita akan tambahkan diagram. Yang pertama saya akan menggunakan rangkaian waktu untuk menguji diagram. Saya taruh di bawah sini. Nah, di sini sambil menunggu. Di sini saya akan mengatur untuk besarnya, lalu saya akan mengatur. Nah, untuk di sini kita untuk metrik kita akan menggunakan total. Di sini saya akan menggunakan total, mengganti dengan total. Di sini untuk dimensi kita pastikan menggunakan date. Nah, di sini matriknya kita menggunakan total. Jadi seperti ini. Lalu saya akan menambahkan diagram. Di sini lingkaran. Lalu saya akan taruh di sini. Ini adalah menunjukkan diagram. Akan muncul seperti ini, lalu saya juga akan menambahkan diagram batang. Taruh di bawah diagram. Sambil menunggu, lalu kita bisa edit, kita bisa perlebar. Nah, seperti ini. Nah, untuk diagram batang di sini untuk di sini untuk dimensi kita pastikan ubah menjadi
ini. Lalu untuk metriknya kita menggunakan record. Jadi seperti ini dengan muncul dengan e-wallet 34,5%, dengan cash 34,4%, dengan predikat 31,1%. Nah, ini untuk diagram batang kita juga bisa mengubah. Nah, ini untuk diagram batang kita juga bisa mengubah. Di sini juga kita pastikan bahwa dimensinya menggunakan produk lain. Nah, sedangkan untuk metrik kita akan menggunakan quantity. Seperti ini. Lalu di sini ada urutan, kita akan menggunakan yang menaik saja supaya kita bisa melihat dari penjualan dari 0 sampai quantity-nya paling tinggi. Nah, yang selanjutnya itu kita akan menginput table. Di sini saya akan klik tambahkan diagram, lalu saya klik table, lalu saya akan membuatnya di bawah diagram data. Nah, untuk di sini, untuk dimensi, seperti pada Excel, lalu ini saya hapus, lalu saya tambahkan dimensi. Yang pertama kita ada D, lalu ada invoice ID, lalu juga ada payment, lalu terdapat juga branch atau cabang. Yang selanjutnya juga terdapat city atau kota, lalu terdapat juga tipe pelanggan, lalu kita ada jenis gendernya, lalu kita juga akan menambahkan mengenai produk lain. Yang selanjutnya untuk metrik, di sini metrik kita pastikan terdapat quantity, lalu kita terdapat unit. Kita tambahkan unit price, lalu kita juga akan menambahkan mengenai total. Baik, muncul seperti ini, langsung aja kita bisa mengedit atau mengatur agar lebih sesuai yang kita inginkan. Baik, seperti ini. Lalu kita juga bisa mengatur untuk garis perhalangan. Di sini 1 sampai 100. Kita juga bisa mengubah dari 1 sampai 50. Nah, di sini akan muncul ini dari nomor 1 sampai 50. Ketika kita klik next, kita juga akan muncul dari kelipatannya. Lalu kita juga bisa misalkan mau mengubah dari 25, kita juga bisa klik 25, lalu kita di sini juga akan muncul 25. Lalu di sini berikutnya akan muncul dari 26. Jadi ini adalah hasil dari visualisasi data menggunakan data studio dari PT Supermarket Adi Baskoro Chandra. Di sini kita juga bisa melihat untuk hasilnya. Nah, jadi untuk hasilnya seperti ini. Lalu kita di sini juga bisa kita di sini
bulan Januari 1. Di sini kita ubah 19 bulan Maret, kita terapkan seperti ini. Nah, baik, di sini kita sudah muncul nih hasil dari visualisasi datanya. Kita di sini akan menguji contoh dari kota hanya kota Yangan saja. Maka di sini akan muncul di sini dengan dari data dari diagram ini akan muncul yang paling tinggi yaitu terjadi pada penjualan 19 Januari 2019 dengan total 3.254,49, dan jika dilihat dari diagram batang di sini akan muncul yang paling banyak adalah dari penjualan e-wallet yaitu 37,1%, dari diagram batang yaitu dari home and lifestyle, dan juga di sini kita juga bisa melihat nih dari kota yang semua. Nah, ini dari kota lalu kita kembalikan lagi. Nah, yang lainnya di sini kita akan ngecek penjualan dari berkisaran 7 sampai 10. Nah, di sini akan muncul dari penjualan di sini bahwa penjualan itu di 34,40%, dengan di sini yang paling tinggi terjadi pada 14 Maret. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kita dengan memasukkan ID, saya akan menyalin. Jadi ID ini saya akan mengecek dari invoice ID, lalu kita masukkan di sini. Nah, di sini akan muncul. Nah, diagram di sini terdapat pada tanggal 1 6 Januari. Nah, ini abnormal di sini. Jadi akan muncul yang hanya dengan invoice ID ini. Lalu jika kita ubah menjadi 1000, maka di sini tidak ada, artinya penjualan itu adalah penjualan fiktif. Nah, baik, sekian presentasi, itulah hasil dari analisis visualisasi data dari supermarket Adi Baskoro Chandra, yang mana visualisasi data ini bisa digunakan bukan hanya untuk supermarket saja, tapi bisa untuk menghitung penjualan dari bisnis yang sejenis. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.